Kita hanya akan gunakan rice cooker, jadi bakalan praktis, tapi tetap hasilnya tuh nggak akan benyek. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi gurih ubi ungu. Kita hanya akan gunakan rice cooker, jadi bakalan praktis. Ubi ungunya juga kita masukinnya dalam keadaan mentah, tapi tetap hasilnya tuh nggak akan benyek. Jadi kadang kalau misalnya bikin nasi uduk, nasi kuning, itu kan yang ditakutkan sebenarnya nanti dia terlalu benyek dan juga rasanya jadi nggak karuan. Dan juga nasi ubi ungu ini tuh dia cocok buat anak-anak. Dia kan aromatik seperti nasi uduk, nasi kuning. Jadi kalau anak-anak tuh kadang lagi bosen dikasih kayak gini, makannya bisa lebih lahap ya kalau rasanya cocok. Dan selain buat anak juga buat satu keluarga ini cocok buat dimakan sama ayam goreng atau lauk pauknya nasi kuning, bakalan nikmat banget. Selain caranya yang mudah tadi ya, bahannya juga pastinya simple, dan hari ini aku akan masaknya menggunakan peralatan masak Tefal X Devina Hermawan ya, yang Devina package. Ini isinya mini-mini, nanti kita akan bahas di tengah video. Oke, yang pertama ini bahan-bahan yang kita perlukan. Ini kita akan perlu beras, air, santan, dan juga margarin ya. Ini penting perbandingannya, aku udah tulis semua di description box supaya nanti nasi yang dihasilkan itu dia tidak benyek. Santannya juga nggak boleh terlalu banyak. Lalu untuk aromatiknya kita akan perlu bawang putih, bawang merah, jahe, serai, daun pandan, daun jeruk, dan juga nanti ini kita akan perlu garam serta kaldu bubuk ya. Boleh pakai kaldu jamur atau kaldu ayam buat tambah aroma. Jadi ini kalau kalian lihat dari rempah-rempahnya, ini tuh mirip sama nasi lemak yang udah pernah aku share ya. Mungkin dibandingkan kalau nasi uduk tuh kan dia aromatiknya lebih kenceng lagi karena pakai lengkuas, pakai daun salam. Nah ini kita nggak pakai, jadi lebih fresh. Dan pastinya untuk membuat nasi ini jadi nasi ungu, kita akan gunakan ubi ungu ya. Nanti komposisi ubi ungunya juga ini nggak boleh terlalu banyak supaya si nasinya tetap berbentuk nasi, nggak jadi benyek kayak setengah mashed potato setengah nasi gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama ini kita akan kupas dulu ubi ungunya karena kita akan masaknya dari mentah. Jadi ubi ungunya ini kita akan slice seperti korek api, tipis-tipis, supaya nanti ubi ungu dan juga nasinya matangnya tuh berbarengan. Walaupun tanpa dikukus dulu, nanti ubinya dia bakal hancur. Oke, selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menggunakan Tefal mini blender ya. Jadi di sini package-nya emang serba mini. Ini sangat memudahkan aku dalam memasak untuk anak sehari-hari ya, karena anak tuh kan makannya sedikit. Jadi kita pakai yang serba mini biasanya. Ini kita masukin aja bawang putih, bawang merah, dan juga minyak. Lalu kita akan blender. Kenapa aku suka pakai mini blender ini? Karena walaupun kita cuman ngeblender bumbu halusnya sedikit, tapi dia tuh bisa halus dengan baik. Kalau udah, ini jahe, serai, dan juga daun pandannya kita akan iris. Dan bumbu halusnya tadi kita akan tumis dulu ya, supaya aromanya makin naik. Sebenarnya kalian kalau mau yang bener-bener ekspres, bawang putihnya sama bawang merahnya itu dalam keadaan mentah dimasukin ke rice cooker bisa. Tapi dia pasti aromanya nggak akan sekencang kalau di blender dan juga ditumis dulu kayak gini. Kalau udah setengah kering gini, serai masuk, jahe juga masuk. Dan juga aku kasih sedikit merica ya, merica disesuaikan aja, mau banyak mau sedikit. Terus kalau udah mau kering, baru terakhir ini kita masukin daunnya ya. Terus udah matiin api aja, jangan sampai terlalu gosong juga. Oke, sekarang ini kita tinggal masak aja semuanya di dalam rice cooker ya. Di sini aku gunakan mini rice cooker dari Tefal, jadi memang serba mini yang seperti tadi aku udah bilang. Kita masukin beras yang sudah dicuci, lalu air, dan ini kita perlu perhatikan takarannya. Jadi kalau misalnya aku pribadi, kita masak beras tuh aku suka ditakarnya tuh misalnya pakai gelas, air dan juga berasnya tuh 1:1, itu dia bakalan jadi nasinya matang tapi keras. Jadi kalau kalian mau agak lembut dikit, mungkin 1:1,1 atau 1,2. Tapi kalau kalian mau dikira-kira pakai jari juga itu nggak masalah. Terus kalau udah, kita akan masukkan ubi ungunya, disebar di atasnya, jangan diaduk ya, inget ya. Lalu bumbu halusnya tadi. Nah, kalau kalian suka nonton video aku, mungkin pastinya udah familiar kalau kita masak nasi, hidangan nasi, misalnya pakai ayam, pakai apa, toppingnya tuh harus selalu di atas, jangan diaduk. Kenapa? Karena kalau misalnya si berasnya itu nanti dia nyelip di antara daun lah, atau nggak di antara serai, itu kemungkinan gigihnya tuh jadi lebih banyak.
bumbunya. Oke, sekarang untuk santannya ya. Ini kita masukin santan, aku paling pakai sekitar 2 sendok makan untuk 1/4 kilogram beras. Kenapa nggak boleh pakai banyak-banyak? Karena kalau kebanyakan santan, si beras ini kan dia matang tuh dia biasa meresap air ya. Kalau dia santan itu kan dia fat. Nah, itu biasanya dalamnya malah nggak matang tapi luarnya benyek kalau kebanyakan santan. Jadi kita pakai sedikit aja. Lalu kita masukkan garam serta kaldu. Ini nggak pakai gula, nanti takutnya gosong. Sama terakhir ini margarin. Untuk margarin ini sebenarnya opsional ya. Kalian boleh pakai, boleh juga nggak. Oke, kalau udah ini kita tinggal masak aja. Sambil nunggu nasinya matang, ini aku mau share sedikit tentang Devina's Choice Package dari Tefal. Ya, jadi ini isinya tuh ada 4 item, rice cooker mini, lalu ada blender mini, wok pan mini, dan juga buku resep keduaku. Ya, ini yang berjudul Yummy, ya ada 76 resep. Jadi kenapa sih serba mini? Nah, ini berangkat dari pengalamanku sih. Aku kan sekarang masakin anak tiap hari, apalagi lagi pandemi gini pasti sehari minimal 3 kali gitu kan masakin anak-anak. Jadi ukuran yang serba mini ini tuh pasti memudahkan aku dalam memasak ya. Selain emang dari fungsional seperti misalnya kalau blender kita pakai yang gede tapi kita nge-blender bumbunya cuma dikit kayak tadi, nah biasa kan nggak akan kena semua tuh, nggak halus gitu kan. Lalu untuk rice cooker juga sama karena anakku masih makan nasi lembek, jadi kita kalau masak nasi itu masih harus dipisah. Lalu juga kalau untuk wok pan ini kenapa aku suka pakai yang mini, terutama untuk tumis dan juga goreng-goreng ya, karena anakku tuh suka gorengan dan aku kalau bikin gorengan buat anak tuh diusahakan selalu pakai minyak baru. Nah jadi itu concern banget sih, jadi supaya minyaknya irit gitu kan. Biasa aku ngegorengnya pakai wok pan yang kecil gini, apalagi bentuknya dia yang kayak gini, jadi kita isi dikit tuh dia permukaannya tuh sudah dalam ya, udah bisa buat deep fry. Terus juga pastinya kalau mini-mini gini nyucinya tuh nggak ribet. Selain itu juga nih kayak misalnya rice cooker ini tuh multifungsi ya, serbaguna, nggak hanya untuk bikin nasi tapi aku juga sering masak-masak lain pakai rice cooker, mulai dari mengukus sampai bikin berbagai jenis nasi. Mungkin kalian juga udah pernah lihat ya beberapa resep aku tuh cuman tinggal 1 tombol pakai rice cooker gitu supaya gampang. Dan untuk buku ini, mungkin aku sering promote buku, tapi aku nggak pernah share juga ya ke kalian. Jadi buku ini tuh, dia tuh isinya lebih mungkin ke makanan keluarga ya, bukan resep MPASI yang dalam artian hanya bubur-bubur blender gitu, enggak. Ini memang makanan-makanan hidangan populer yang di restoran, tapi dibikinnya di rumah gitu. Kayak misalnya termasuk juga aku ada resep homemade tofu gitu, tahu bikinan sendiri, ada berbagai macam abon, berbagai macam nasi gurih gitu kan, dan juga berbagai macam snack, cemilan, sampai juga kerupuk juga ada. Jadi memang fokusnya itu mungkin makanan cemilan favorit anak-anak tapi dia homemade dengan harapan lebih sehat pastinya kalau bikinan sendiri. Sekarang kita cek nasinya. Oke, kalau begitu udah matang dalam keadaan panas ini kita harus langsung aduk semuanya biar nasinya pulen dan juga ubi serta nasinya ini dia menyatu dengan baik. Tuh kalian bisa lihat ya si ubinya ini udah bener-bener empuk. Jadi kuncinya tadi kita emang potong-potongnya harus kecil-kecil. Ini tuh nasinya benar-benar pulen dan juga ubinya tuh merata. Jadi tekstur ubi yang mungkin kalian kenalnya mirip mashed potato gitu ya, yang banyak-banyaknya gitu sama sekali nggak kerasa karena anak-anakku tuh sukanya kayak gini. Kalau ubinya terlalu kerasa juga mereka nggak suka ya. Terus untuk aromanya, jadi ini aromanya tuh dia ngangkat banget. Mulai dari bawangnya kan kita tumis dan juga pemilihan rempahnya ini lebih ke yang fresh. Jadi contoh ada jahe, lemongrass ya atau sereh, terus daun jeruk dan juga daun pandan. Jadi dia light tapi nggak terlalu berat tapi dia fresh gitu ya. Dan untuk rasa juga ini bisa disesuaikan. Kalau ini dia tuh rasanya tuh gurih tapi dia masih ada hambar-hambarnya dikit karena memang biasa aku makan nasi ubi ungu ini dengan lauk yang lain. Cuman kalau kalian mau simple cuman mau makannya sama telur dadar, nah mungkin takaran garam atau kaldunya itu boleh dibanyakin sedikit. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk cek Devina's Choice Package dari Tefal yang pasti memudahkan Anda dalam memasak, serbaguna dan juga serba otomatis ya, apalagi sekarang lagi ada promo juga di Tokopedia, jadi pastinya harganya juga lebih terjangkau ya. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Hermawana TV23, like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.